Ya, itu data yang terjadi di Italia, di Jerman, dan di Iran. Di Italia terutama, sampai kemudian negara itu sudah lockdown seluruhnya karena pertumbuhan jumlah pasien coronanya meningkat begitu drastis. Saya ingin ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Saya ingat Kang Emil, Anda ketika pertama kali diumumkan bahwa Indonesia sudah masuk corona, Anda langsung bilang, saya memprediksi hal yang lebih buruk. Anda sudah mewanti-wanti, jangan kaget kalau besok-besok akan bertambah banyak terus penderitanya. Ya sebenarnya tugas pemerintah itu kan membawa rasa aman dan nyaman. Dengan situasi yang baru seperti ini, kita harus yang terdepan dan proaktif. Nah, pemerintah daerah ini dalam konteks ini mencoba proaktif. Jadi sebenarnya kami sudah tanda kutip menyebut siaga 1 itu dari awal Februari, beberapa minggu sebelum Pak Jokowi mengumumkan. Maksud saya untuk menunjukkan bahwa Forkominda rumah sakit itu sudah bersiap, walaupun beritanya belum ada. Dan betul saja yang dikhawatirkan ada, maka yang kami lakukan sesuai yang disepakati, kita membuat namanya Pusat Informasi dan Komunikasi COVID-19 Jawa Barat. Disingkat Pikobar lah ya, biar gampang diomongin. Tadi namanya mau krisis center, tapi kalimatnya, tone-nya terkesan mempertakut lah ya. Ya kita rubah jadi pusat informasi. Nah, yang kami hadapi hari ini adalah kami ini sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan tes. Tapi kan sesuai protokolnya itu domain di pemerintah pusat. Per hari ini di Jawa Barat yang dalam pemantauan ada 616. Yang pemantauan itu artinya perilakunya patut diindikasi lah, tapi tidak ada gejala. Nah yang PDP atau pengawasan ada 55, itu yang bergejala dan sekarang sedang dalam pengawasan. Yang positif 3, karena KTP-nya tadi, walaupun klasternya di Jakarta kan KTP-nya ada di Depok. Nah kami melakukan permohonan persis seperti Pak Anies, izinkan kami di daerah yang punya kapasitas itu untuk melakukan tes. Nanti kalau hasilnya ternyata positif, kami tidak akan mengumumkan, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Pusat untuk tiktokan dalam artian informasinya sesuai dengan apa yang dilakukan protokol. Jadi memang menurut Kang Emil penting untuk sebanyak mungkin orang yang diperiksa. Bayangkannya begini, mohon maaf ya, kita doakan tidak terjadi. Kalau ternyata menyebar ke seluruh pulau di Indonesia, kalau semuanya harus terpusat di Jakarta untuk ngetesnya, perjalanan menuju Jakartanya butuh waktu, antriannya dan sebagainya. Sehingga sekarang menurut saya konsepnya untuk ngetes ini harus desentralisasi. Mudah-mudahan aspirasi dua provinsi ini bisa. Hal yang sama dan apalagi di Jakarta juga seperti Pak Dirjen tahu, ada Eijkman, ada Fakultas Kedokteran UI, ada Labkesda DKI yang semuanya bisa melakukan. Dan ketika kita bisa melakukan pengetesan secara cepat, lalu mengidentifikasi di mana mereka tinggal, maka kita bisa bergerak cepat untuk melakukan yang disebut tadi self-quarantine atau isolasi. Mendeteksi sebarannya, kemudian mengajak mereka untuk melakukan self-quarantine, dan kalau ini kita lakukan, maka kita bisa melakukan containment. Sekarang begini, kita lihat, Indonesia menghadapi situasi ini sekarang, tapi kita sudah punya contoh. Di Wuhan, di Tiongkok itu bulan Desember Januari. Lalu beberapa minggu ini Eropa, Iran, kita menyaksikan Korea menyaksikan lompatan luar biasa. Ada patternnya di sini. Nana, satu, kita bisa 2 pilihan ini. Pilihan pertama, ambil rute seperti Iran, Amerika, Korea Selatan, Italia. Apa yang mereka lakukan? Di awal relax, lakukan terbatas pengetesannya. Lalu jumlahnya bertahap meningkat. Di Italia itu, saya lihat datanya nih Pak, di Italia, pada 20 Februari itu cuma 4 kasus. Dalam 18 hari menjadi 9.172. Dalam 18 hari. Lompatnya luar biasa. Nah, kemudian sesudah itu lompat, pemerintahnya bertindak untuk melakukan penutupan, pembatasan semuanya. Itu satu model. Model kedua, kita saksikan juga. Ada Singapura, ada Vietnam, ada Selandia Baru. Apa yang mereka kerjakan? Mereka melakukan yang dikerjakan oleh negara-negara itu, tapi di masa awal. Ya, di fase awal. Di fase awal. Nah, Jakarta, kami tadi kumpulkan semua, dan kami katakan, kami akan melakukan yang dikerjakan itu di fase awal. Supaya tidak terjadi peningkatan jumlah kasus. Sudah disimulasikan Mas Adi, sampai sejauh Anda mensimulasikan kalau memang yang terburuknya seperti yang di Italia? Ya, kita menggunakan case terburuk untuk menyiapkan jajaran. Bukan berharap ini kejadian. Kita tidak menginginkan ini terjadi. Tapi kalau kita relax seperti di Italia,
Bayangkan 18 hari dari 4 jadi 9.000. Kalau di Jakarta kita simulasi nih. Sekarang country lockdown kan ya. Iya, kita simulasi di Jakarta itu dengan kondisi seperti sekarang. Kalau 2 minggu ke depan kita tidak melakukan langkah-langkah yang serius, punya potensi bisa 6.000 kasus, 840 parah, 300 kritis. Ini simulasi dengan menggunakan skenario terburuk. Jika kita tidak mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Singapura, oleh Selandia Baru, oleh Vietnam. Jadi karena kita sudah menyaksikan nih ada 2 rute. Rute 1 rileks meningkat lalu bertindak atau bertindak kemudian dikendalikan. Apa yang terjadi ketika dikendalikan? Di Selandia Baru Pak, baru 4 kasus, 8.000 orang sudah diisolasi. Jadi langkahnya kemudian tahu lokasinya di mana, berinteraksi dengan siapa saja, di mana saja, lalu dianjurkan untuk secara sukarela melakukan isolasi. Nah. Dan menurut Anda Mas Anies itu salah satu yang harus jadi perhatian utama pemerintah pusat. Karena kan sekarang kendali di pemerintah pusat. Nanti Bang Fajrul bisa menambahkan. Tapi bagaimana kalau tadi ada 2 daerah nih yang sudah mengajukan permintaan. Boleh dong Jakarta dan Jawa Barat memeriksa sendiri, tidak harus terpusat di Jakarta Pak? Kalau pemeriksaan tidak ada masalah, tetapi harus ada persyaratan mutlak. Bahwa ini harus biosecurity level 2 untuk pemeriksaan virus. Oleh karena itu, jika persyaratan ini dipenuhi, tidak ada masalah. Karena ini pemeriksaan virus tidak sama dengan memeriksa laboratorium darah dan sebagainya. Oleh karena itu kita memiliki jejaring sebenarnya dalam kaitan dengan pemeriksaan virus. Kapasitas pusat tahu kok daerah yang memiliki kapasitas atau institusi yang memiliki kapasitas itu. Oleh karena itu inilah yang kemudian akan kita siapkan di minggu ini ada 10 balai besar teknologi kesehatan lingkungan yang tersebar di 10 kota di Indonesia sudah masuk dalam persiapan dan kita sudah mendatangkan 10.000 kit untuk tes PCR. Tetapi tidak untuk genome sequencing. PCR adalah screening awal untuk memeriksa, kalau positif maka akan diperiksa dengan genome sequencing. Oke, tapi saya terusin sedikit ya, terkait dengan itu, persis sekali Pak. Ini contoh saja yang kami hadapi di Jakarta. Orang dalam pemantauan tanggal 1 Maret itu 136. Dalam 11 hari ini sudah menjadi 401. Lalu pasien dalam pengawasan itu 47 tanggal 1. Ya. Per hari ini sudah 197. Bila kita tidak bergerak cepat untuk melakukan itu, maka kita tidak bisa mengatakan kepada yang bersangkutan Anda positif atau negatif. Dan potensinya kemudian kita tidak bisa mengarahkan untuk isolasi dan melakukan tracing. Nah, kami ingin agar bisa melakukan itu dengan cepat. Karena begini, kita ini punya tanggung jawab kan, melindungi. Pak. Ya. Melindungi itu artinya jangan sampai kejadian. Lebih baik melakukan langkah-langkah yang lebih, langkah-langkah yang ekstra. Meskipun konsekuensi finansialnya tinggi, konsekuensi ekonomi tinggi, tapi itu akan menyelamatkan warga dari potensi coronavirus. Oke. Bang Fajrul, protokol yang sudah disiapkan, apakah itu akan bisa menjawab berbagai hal, termasuk kekhawatiran bahwa kita tidak bergerak lebih cepat dari yang seharusnya? Saya ingin memulai saja ya, menanggapi semua ini, bahwa kesiapan pemerintah itu sebenarnya sudah dimulai ketika dulu ada MERS Pak ya, MERS, kasus SARS, lalu kemudian pemerintah membuat yang namanya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019 itu tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon wabah penyakit, pandemi global, kedaulatan nuklir, biologi dan kimia. Dari titik Instruksi Presiden inilah lalu kemudian melibatkan 2 Menko, yaitu Menko PMK dan Menko Polhukam. Dan kemudian di titik ini lalu kemudian kami melakukan apa yang disebut dengan evakuasi kemanusiaan yang tadi belum disebut sama sekali, yaitu menyelamatkan. Memang tugas negara, saya catat dari Bung Anies Baswedan bahwa tugas negara itu memang menyelamatkan setiap warga negaranya dimanapun. Makanya tindakan pertama adalah waktu itu menyelamatkan 238 WNI yang berada di Hubei, ada 93 bahkan yang di lockdown di Wuhan. Dan kemudian dibawa dan kemudian diobservasi di Natuna. Yang kedua yang dilakukan adalah menyelamatkan 188 orang dari kapal World Dream yang kemudian
transit observasi sampai hari ini masih di Pulau Sebaru, dan yang ketiga yaitu yang 69 orang dari kapal Diamond Princess, lalu kemudian sekarang juga dibawa ke ke Pulau Sebaru. Tindakan yang dilakukan pemerintah dari sejak Hubei kemudian sampai dengan yang terakhir ini merupakan pelajaran yang sangat penting, sehingga apa yang terjadi beberapa hari ini kalau kita telusuri ini adalah tahapan-tahapan di mana pemerintah sudah mempersiapkan diri dari titik regulasinya. Lalu kemudian sekarang kan dibuat. Sekarang pemerintah mengatakan, kita dipanggil oleh Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kita memerlukan satu orang yang yang kompeten, dokter yang kemudian dipilih Pak Reto, dan kemudian kalau untuk informasi semuanya pakai Kemenkes, kemudian juga dibuatkan protokolnya. Jadi apa yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo adalah apa yang kita sebut sebagai information leadership. Itu muncul sampai hari ini. Dan alhamdulillah kalau kita melihat tahapan ini, apa yang terjadi pada hari ini tidak seperti yang dikhawatirkan oleh Bung Anies atau Bung Ridwan Kamil, semuanya betul-betul tertata dengan baik. Nah di hari ini juga sebenarnya atas nama Presiden Republik Indonesia kami mengucapkan duka cita yang sangat mendalam terhadap meninggalnya satu orang pasien warga negara asing yang berada di Bali ya Pak ya. Kami berduka cita sedalam-dalamnya terhadap itu meninggalnya yang bersangkutan. Nanti saya akan minta tanggapan dari pengawas pemerintah, Bang Fadlizon, setelah pariwara. Apakah memang kekhawatiran ini beralasankah kepala daerah yang ada ini, atau memang kita serahkan ke pemerintah pusat untuk kemudian mengambil langkah-langkah, pemerintah daerah mengikuti, atau bagaimana seharusnya kita menghadapi ini? Setelah pariwara tetap di Mata Najwa.